Ini baru mantap! Ruben Amorim berangkat ke London untuk tebus kontrak Cole Palmer dari Chelsea dan segera diperkenalkan ke publik Old Trafford. Jadi harapanku usai statistiknya begitu fenomenal. Tonton video sampai selesai ya guys. Legenda Man United Rio Ferdinand desak penyelesaian transfer sosok hebat ini. Siapakah dia? Bisa gemparkan Eropa, nasib Rashford terkatung-katung, legenda Man United angkat bicara. Kira-kira apa ya? Gak habis pikir, Jadon Sancho nekat lakukan hal aneh ini yang bisa bikin fans Man United marah besar. Yuk simak video sampai selesai. Welcome to ID Sports. Please like and subscribe for more content. Manchester United tengah mencari solusi jangka panjang untuk membangun kembali lini serang mereka. Di tengah inkonsistensi performa dan minimnya kontribusi dari pemain sayap, nama Cole Palmer muncul sebagai kandidat ideal. Gelandang serang Chelsea itu tampil luar biasa sepanjang musim 2024 dan layak dipertimbangkan sebagai target utama pada bursa transfer. Palmer mencetak 15 gol dan mencatat 8 assist dalam 37 pertandingan Premier League musim ini. Dengan total 23 kontribusi gol, ia membukukan rata-rata 0,65 kontribusi per 90 menit, angka yang menempatkannya di jajaran pemain paling produktif di liga. Produktivitasnya terdistribusi merata baik saat bermain di kandang maupun tandang, menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan oleh tim sekelas Manchester United. Salah satu kekuatan utama Palmer adalah efisiensinya dalam mengeksekusi peluang. Dari total 86 tembakan yang dilepaskannya musim ini, 50 diantaranya mengarah tepat ke gawang dengan tingkat akurasi mencapai 58%. Ia juga menjadi algojo penalti paling mematikan di liga dengan catatan sempurna mencetak 12 gol dari 12 kesempatan. Tak hanya soal angka, keberaniannya mengambil penalti dengan gaya Panenka dalam laga besar menunjukkan mentalitas dan kepercayaan diri tinggi. Palmer juga merupakan kreator ulung. Ia mencatatkan rata-rata 2,52 umpan kunci per pertandingan dan menciptakan ekspektasi assist sebesar 0,30 per 90 menit. Angka-angka ini mencerminkan peran pentingnya dalam membangun serangan Chelsea, baik dari lini tengah maupun saat ditempatkan lebih melebar. Di bawah asuhan Enzo Maresca, Palmer lebih sering dimainkan sebagai gelandang serang nomor 10. Penempatan ini memaksimalkan kemampuan teknis dan visinya, menjadikannya pusat permainan saat Chelsea membangun serangan. Performa paling ikoniknya musim ini terjadi saat mencetak 4 gol dalam satu babak melawan Brighton, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Premier League. Secara total, Palmer terlibat langsung dalam 39 gol sepanjang tahun kalender 2024, rekor tertinggi untuk seorang pemain Chelsea. Prestasi ini juga membuatnya diganjar penghargaan PFA Young Player of the Year, sebuah pengakuan resmi atas kontribusi dan konsistensinya. Untuk Manchester United, Palmer menawarkan lebih dari sekedar statistik. Ia bisa menjadi pengganti jangka panjang untuk peran kreatif yang saat ini terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Selain itu, fleksibilitas Palmer yang bisa bermain di sayap kanan maupun di posisi playmaker menjadikan aset taktis yang sangat berharga.
Di usia 20 tahun, ia masih memiliki ruang besar untuk berkembang dan menjadi pilar utama dalam proyek jangka panjang United. Transfer Bryan Mbeumo ke Manchester United tampaknya masih jauh dari kata rampung. Meski Setan Merah sudah melakukan berbagai manuver, winger milik Brentford itu belum juga berhasil didaratkan ke Old Trafford. Fans pun mulai tak sabar, apalagi desakan dari para legenda sudah mulai bermunculan. MU sendiri tengah melakukan perombakan besar di lini depan. Satu nama yang sudah berhasil digaet adalah Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Tapi langkah mereka belum berhenti karena masih ada beberapa target lain dalam daftar belanja. Selain Mbeumo, Man United juga tengah mengincar Ederson untuk memperkuat lini tengah mereka. Nah, khusus soal Mbeumo, kabarnya MU sudah sempat mencapai kesepakatan secara personal dengan sang pemain asal Perancis. Namun, lagi-lagi urusan mahar menjadi batu sandungan. Tawaran yang dilayangkan kubu MU belum juga membuat Brentford luluh. Terbaru, Manchester United disebut-sebut sudah mengajukan proposal senilai 62 juta pound sterling. Tapi, angka itu rupanya belum cukup untuk memuaskan The Beast. Legenda MU, Rio Ferdinand, pun angkat suara dan mendorong mantan klubnya agar bergerak lebih cepat. Saya pikir proposalnya 55 juta pound sterling dengan tambahan 7,5 juta pound sterling. Itu tampaknya tidak cukup mungkin untuk Brentford. Tapi saya pikir Man United harus segera menyelesaikan ini, ujar Ferdinand kepada Daily Star. Saya kira ini sudah terlalu lama menjadi berita untuk sampai pada situasi di mana Anda mencapai bursa transfer dan itu akhirnya tak terwujud. Jadi, bagaimana menurut kalian para fans Setan Merah? Apakah MU seharusnya menaikkan tawaran untuk Mbeumo? Atau sebaiknya mencari opsi lain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Musim panas ini, nama Marcus Rashford kembali jadi perbincangan panas di dunia sepak bola Inggris. Bukan karena performa gemilangnya, tapi justru karena kegagalannya menemukan klub baru. Menurut mantan bek Manchester United, Paul Parker, ada satu hal besar yang jadi penghalang utama kepribadian Rashford sendiri. Dalam wawancara eksklusif bersama Goal, Parker mengungkapkan alasan mengapa sejumlah klub, termasuk Aston Villa, tampaknya enggan untuk mempermanenkan sang pemain internasional Inggris. Meski kualitas Rashford sebagai pemain tak sepenuhnya diragukan, sisi non-teknisnya justru menjadi batu sandungan. Tim Liga Premier mungkin menginginkan pesepak bola itu, tapi bukan orangnya dan apa yang menyertainya. Dia memiliki pengawal yang lebih banyak daripada kebanyakan petinju, kata Parker belak-belakan. Tak berhenti di situ, Parker juga menilai Rashford tidak tampil meyakinkan selama masa pinjamannya di Aston Villa dan bahkan menimbulkan gesekan internal dalam tim. Dia tidak memiliki musim yang baik untuk Villa, hanya oke. Jacob Ramsey terlihat paling frustrasi di Villa, bertanya-tanya mengapa Rashford bisa menggeser posisinya, karena dia tidak cukup bagus untuk bermain di Manchester United, dan tentu saja tidak cukup bagus untuk bermain di depan Ramsey di tim Villa itu, lanjutnya. Bahkan posisi Rashford di lapangan menjadi sorotan. Parker menyinggung pergeseran peran Rashford sebagai penyerang tengah, posisi yang sebenarnya pernah ia tolak saat di MU. Watkins dikeluarkan dari pertandingan PSG melihat Rashford bermain di posisi yang dia katakan kepada United bahwa dia tidak ingin bermain di posisi itu sebagai penyerang tengah. Villa tidak menginginkannya. Untuk diketahui, Rashford sempat disisihkan dari skuad Manchester United oleh Ruben Amorim pada Desember lalu sebelum akhirnya dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari.
Sayangnya, masa pinjaman tersebut justru menimbulkan kesan negatif. Menurut Parker, Rashford gagal membaur dan justru membuat gerah beberapa rekan timnya yang mungkin menjadi alasan kuat mengapa Villa tak berminat menjadikannya bagian permanen dari skuad. Saga transfer Jadon Sancho akhirnya mendekati babak akhir. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing di tengah spekulasi, winger Manchester United itu kini selangkah lagi berganti kostum. Juventus disebut akan menjadi pelabuhan barunya, dan semua tampaknya sudah mengarah ke sana. Kabar dari Italia menyebutkan bahwa kedua klub, Manchester United dan Juventus, telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Bahkan, Sancho sendiri dikabarkan sudah menyetujui kontrak personal yang diajukan oleh si nyonya tua. Gaji tahunan lebih dari 6 juta euro, jumlah yang menunjukkan betapa seriusnya Juventus membangun kembali kekuatan di lini serang mereka. Namun, selalu ada namun dalam drama transfer, bukan? Di tengah semua kesepakatan yang nyaris rampung itu, muncul satu kendala terakhir yang cukup pelik. Sancho meminta uang pesangon dari Manchester United sebelum ia resmi hengkang dari Old Trafford. Ya, permintaan ini disebut sebagai satu-satunya hal yang kini memisahkan Sancho dari langkah barunya di Turin. Menurut laporan dari La Stampa, para petinggi dari kedua klub telah menggelar pertemuan positif pekan ini. Hasilnya, paket transfer sebesar 20 juta euro sudah disepakati. Namun, belum ada sinyal pasti dari Manchester United mengenai sikap mereka atas permintaan pesangon tersebut. Sementara itu, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Sancho ke Borussia Dortmund yang sempat berembus di media tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, dengan tegas menyatakan bahwa Sancho bukan bagian dari rencana mereka saat ini. Tentu saja, kontak dengan Jadon selalu ada dalam beberapa hal karena kami memiliki sejarah yang sangat panjang, kata Kehl kepada Ruhr Nachrichten. Tapi itu bukan masalah bagi kami saat ini. Kami punya prioritas lain dan itulah mengapa isu Sancho mungkin lebih banyak dibicarakan di media daripada di internal kami, tutupnya. Jadi, bagaimana menurut kalian, fans Manchester United dan penggemar sepak bola Eropa? Apakah Sancho pantas mendapatkan pesangon ataukah Manchester United sudah cukup memberi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.